Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, edisi podcast trotoar, hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Nih jagung petani milenial Pandawa 01. Iya, ambil. Sampai ngamping banjirnya. Enggak kurang omah ya. Halo teman-teman podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Episode kali ini podcast trotoar. Saya menghadirkan seorang yang selama ini punya pengalaman unik dalam hidupnya. Kalau kita selama ini kan sering lihat di TV, dengar di medsos, lihat di medsos gitu kan, orang yang terkena bencana banjir. Terutama yang aneh itu di kota kita ini, gunung tapi banjir. Dataran tinggi tapi banjir. Dataran tinggi tapi banjir. Kira kita nggak bahas itu lah, yang ketinggian mungkin apa itu biar orang-orang pinter lah ya, yang cari alasan, cari solusi maksudnya. Tapi ini real. Jadi kalau kita biasanya tanya pengalaman orang, mau pengalaman kemana, kalau dia ini bisa kita mintai pengalaman sebagai korban banjir tahunan. Langganan. Tahun berapa kali? Setahun bisa sampai 6 kali, 8 kali. Sampai 8 kali. Hampir tiap bulan dong kebanjiran. Betul. Jemur-jemur. Ya kesini. Dan sampai hidup di Malang. Di Malang. Di dataran tinggi. Ya jadi pokok pembahasan kita itu teman-teman semuanya, bahwa di dataran tinggi di Kota Malang ada warga kita yang bahkan setahun itu 8 kali, bisa dibilang hampir 2 bulan sekali itu kan ya. 2 bulan sekali itu harus bersih-bersih rumah, harus ya namanya dilewati air sama lumpur ya pasti Ya, masalah. sampah, lumpur. Selokan yang buntu, karena hebatnya selokan kita itu kadang isinya kasur. Ya langsung perkenalan, beliau Mas Putu. Selamat malam rekan-rekan. Nama saya Putu. Berdomisili di Balenraya Kaki. Kota saya Meledok. Meledok, sampai disebut Ledok gitu ya. Tanjung Ledok. Tanjung Ledok. Tanjung Ledok. Kenapa disebut Ledok?
Ya karena tempatnya di bawah. Kalau barang raya kan di atas. Oke. Daerah yang paling cekung ya. Paling cukup. Nyendok. Nyendok. Jadi karena itu mungkin alasannya jadi banjir. Betul. Cuman untuk sekarang kita bukan masalah banjirnya tadi saja. Kita luapan. Dari tahun ke tahun bukan malah berkurang. Untuk luapan air malah bertambah. Ini yang kita coba cari solusinya. Itu karena tempatnya memang bawah ya, memaklumi ya sebenarnya. Memaklumi. Warga sebenarnya memaklumi ya. Memaklumi. Kalau setiap hujan terus dikit, kena deh. Ya. Intensitas hujan dari situ deras saja udah meluap. Tapi dulunya nggak begitu mas. Maksudnya kalau dulu kan begitu hujan reda air habis. Sekarang kita harus menunggu kadang sampai setengah jam. Nggak langsung ya, nggak langsung habis ya. Jadi hujan reda ya habis airnya gitu ya. Biasanya begitu. Kalau sekarang kita nunggu paling cepat 15 menit. Oke. Cepat 15 menit. Pemerintah terakhir, pemerintah kota kesampean nawari relokasi atau nawari belum sampai ke relokasi. Belum sampai ke situ, cuman maksudnya solusinya saja. Solusinya ya ini yang kita tunggu solusinya bagaimana untuk cara mengurangi luapan air itu bagaimana. Kemungkinan dari Pemkot atau PUPR bisa mendiskusikan. Tapi mungkinkah ada sengketa untuk mengurangi debit air dan masuk. Itu yang selama ini kita tunggu. Gang 2 ya? Gang 2. Gang 2. Bukan Bareng Raya ya Mas? Apa? Ya, Tanjung ya Mas? Maksudnya Tanjung. Maksudnya Bareng Raya Kanti. Tapi sebenarnya dekatnya ke Tanjung malah. Tanjung. Iya. Ya, tetap satu kelurahan. Satu kelurahan sih ya. Terus sampai pernah separah apa sih Mas? Banjir itu Mas? Waktu itu 2002 itu sampai menggenang 1 minggu lebih, bahkan sampai 10 hari kalau nggak salah. 2002. Karena memang hujannya luar biasa. Juga waktu itu ada penyempitan yang waktu itu sudah dibobol ya. Dan dibobol itu sudah dalam arti sudah berkurang. Berkurangnya sudah signifikan, tapi nggak ada genangan. Tapi akhir-akhir ini kan dari 10 tahun terakhir ini Tambah lagi setelah ada dari JNB itu juga dari Nirwana perumahan. Iya itu kan sebelah barat kita kan di Nirwana, tapi kan juga dalam arti dari pihak pengelola perumahan juga memang berusaha, tapi memang bukan dari situ mas, bukan dari situ, istilahnya pembuangan air kan dari utara, ibaratnya dari arah pasar Bareng ke selatan itu pembuangannya juga jatuhnya ke situ, gitu loh. Jadi ngumpul di situ. Titik kumpulnya di situ. Jadi luapan itu nggak makin berkurang, makin nambah. Makanya kita juga berharap seperti beberapa bulan yang lalu kan ada pihak dari Pemkot gas itu ya. Karena memang positif ya bagi kita. Cuma sayangnya, mohon maaf, sayangnya waktu itu apa kurang sosialisasi ke masyarakat atau gimana. Jadi di tempat kita cuma bisa jadi penonton. Kenapa gimana Mas? Jadi penonton karena waktu itu saya rasa tidak ada sosialisasi terlebih dahulu. Maksudnya penyampaian ke warga, bukan kita nggak mau tahu, bukan. Kita memang nggak tahu. Mau ada itu. Jadi kalau ada giat itu kadang warga nggak dikasih tahu. Ya seharusnya dikasih tahu. Harusnya dikasih tahu, jadi biar nggak kaget ya. Betul. Kalau makan bisa bantu. Ya karena di tempat saya pribadi itu di lingkungan saya ada 7 khususnya ya, ada 7 itu orangnya itu kompak. Kompak maksudnya. Kompak. Itu ada siap, lagi ada woro-woro juga. Nah, mungkin yang kedua itu mulainya sosialisasi. Jadi kita jadi yang di daerah malah yang ditangani malah dari penonton. Nah, kan lucu ya. Karena nggak dikabari. Jadi nggak enak ya, paling ibu pakai ibu ya Mas ya. Iya saja Mas.
malah bingung gitu. Betul. Makanya untuk saat ini kita dari yang khususnya orang-orang yang peduli lingkungan ini mulai kita bukan kan, kita bangunkan kembali bagaimana Satu RW sampai Mas ya? satu RW. Jadi yang terdampak itu ada 2 RW. Oh 2 RW? Ada RW 8 sama RW 7. Sampean? Saya RW 7. Yang sebelah timur sungai itu RW 8. Nah, kesadaran masyarakat ini rendah atau tinggi sekarang? Kalau kesadaran masyarakat itu tetap tapi gini, begitu intensitas hujannya udah melambat, mereka udah paham karena namanya nggak Langganan banjir ya? Ya, begitu hujan turun, kita udah siap-siap pakai tank di pintu. Oh, semua pintu sampai ada bentengnya semua ya? Bukan, bukan. Tapi alhamdulillah kalau di tempat saya, kalau cuma banjir biasa, luapan biasa nggak akan masuk. Karena bisa saya jadikan patokan. Rumah saya kan, kita jadikan patokan. Andai di tempat saya itu, di rumah saya itu masuk, berarti yang di utara Lebih parah lagi. 1 meter. Di selatan juga tinggi. Nah itu loh. Kamar mandiku ngeluap aja aku bingung satu rumah Mas. Terus bayangin kalau 1 meter terus Mas. Kita mungkin kayak nggak empati karena kita nggak pernah merasakan. Sesekali sampean ajak itu pas banjir, yang bos-bos itu sampean ajakin rasakan jadi aku 1 jam aja gitu. 1 jam, setengah jam. Terus puyeng. Bisa setengah oleng ya Mas. Makanya kita untuk saat ini tadi giat-giatnya misalnya ngomong ketua LPMK juga tahu kita gandeng bagaimana caranya untuk cari solusi. Bantuan yang sampean paling real apa? Yang pernah sampean dapat? Yang biasa, bansos biasa. Oh, bansos. Ya, bansos ini. Saat ini tidak mungkin ada cuma belum nampak ya. Mudah-mudahan untuk yang khusus yang 2 RW ini, khususnya RT 1, RW 8 sama RT 14, itu yang RW 8, RT 1, RW 7 sama RT 2, RW 7 itu bisa dikategorikan setiap hujan itu jam terbang. Yang sana itu, yang RT itu ya? 2 RT, 2 RT. Sampai 1 meter setiap hujan. Kalau di RT 14 itu keseluruhan itu minimal 50 cm. Minimal 50 cm setiap hujan. setiap hujan. Walaupun intensitas hujan tidak begitu deras, paling dulu kena luapan RT 14 itu RW 8. Karena elevasinya antara sungai sama jalan sama Jarak sama sungai itu berapa? Masuk bibir sungai nggak itu? masuk di sungai dan dekat sungai. Ya itu repotnya ya. Repotnya di situ. Jadi nanti alasannya kalau relokasi menurut sana. Tapi nggak relokasi ya kasihan dong, itu manusia ya Mas. Satu RT itu tetap manusia Mas. Yang harus disupport, nggak bisa dibiarkan aja. KTP-nya Malang kan? Malang. Orang KTP-nya Malang ya. KTP-nya yang Malang. Yang kita harapkan itu solusi untuk mengurangi debit air. Kalau dibilang Biar tidak langsung masuk gitu ya. benar. Kalau kita amati dari dulu memang di situ memang banjir, tapi nggak separah 10 tahun terakhir. Nggak separah 10 tahun terakhir. Karena posisi tempat kita juga memang banyak dari bawah. Untuk kelancaran air ini saja, Kelancaran air biar ya, nggak terlalu apa ya, lama ya mengendap. ASEAN juga. Tadi bisa dibilang simpelnya gini, bisa dibilang dari 2 RW itu ada 2 RT yang parah. Logikanya sudah harus relokasi ya, logikanya ya. Logikanya, tapi Karena memang sudah badan sungai dan hujan seintensitas apapun sudah pasti banjir. Minimal 50 cm. minimal 50 cm. 50 cm anak kecil itu agak arus. Di RT
berat nggak harus. Yang ada di RT1. RT1 RT1 nanti itu 2 itu. ada arus. Ada harus karena pembuangan kan turun dari luapan dari atas langsung masalah jalan. Berarti kan udah bahaya kan? Udah levelnya bahaya dan setiap hujan pasti sudah. Itu sebenarnya ya, memang ada kemarin itu ada masukan dari rekan itu setiap pintu masuk air itu sebenarnya harus begitu luapan datang itu lewatnya cuma di sungai tidak sampai. Oh, berarti harus ada proyek lagi Ya, untuk ada pintu buka tutup gitu. Untuk supaya nggak belok kayaknya. supaya nggak belok salah. Itu seharusnya lewat kanan kiri sudah tembok. Kanan kiri sudah tembok, cuman masih banyak misalnya jalan untuk Air itu belok. belok ke jalan. Ini yang kita harapkan ini untuk dari Pemkot atau dari DPR bisa menggunakan karena ini kalau kita ajukan. Dan juga untuk buat pintu itu ya. Berapa meter itu? Ya setiap pintunya kan cuma jembatan kecil, paling lebar 2 meter. Butuh berapa? Butuh banyak ya? Bakal begitu banyak. Paling yang bagian belakang mintanya tembok agak ditinggikan, paling ditinggikan antara 1 meter sudah tinggi. 1 meter udah nggak kasih ya? Yang belakang. Untuk yang depan cukup pintu air bro. Ada pintu air juga. Diharapkan ada pintu air supaya air tidak Belok. Nggak salah. Cuma itu aja. Jadi Karena pas belok ya mas ya? iya, Pas posisi sungainya belok ya? posisi sungai Agak lurus aja Pak ya? agak lurus, Belok. berkelok. Terus? Karena jalan kampung juga terlalu banyaknya jalan tua itu kan. Jalan pembuangan yang dari sungai ke jalan. Andai kan ini ada dek, dia Ada penahan. itu air nggak sampai keluar ke jalan. Langsung pembuangan. Kalau masalah penyempitan atau pendangkalan, itu sudah kami sudah gagas, itu sudah akan dihasilkan lagi, sudah akan dihasilkan lagi. Yang menunggu untuk kuartal yang berikutnya kembali lagi ke Bareng. Mintanya, masih baru tahun ini mau ngajukan? Ya ini karena ketua LPNK juga baru kan, baru tadi malam juga. Selamat untuk Pak Mendoro. Selamat Pak, semoga segera mengantisipasi bahkan bisa menyelesaikan masalah tahunan ini ya. Ya, itu yang kita harapkan bisa gandeng sama warga, bisa duduk sama warga. Nah, yang aku yakin ya, yang paling tahu itu kan warganya. Benar. Jangan memaksakan pikirannya, melupakan warga yang ya tiap hari di situ. Ya. Itu yang kita harapkan. Juga istilahnya kepedulian warga itu saya harap ini semakin Tinggi. semakin tumbuh. Jadi begitu kan ada mas yang sebelah atas itu kan ada kampungnya, ada yang atas ada yang bawah. Yang pernah saya dengar begitu mungkin saya ngerti juga. Wong di Bogor banjir apa Nggak bisa. nggak bisa kan gitu. Nggak bisa, namanya harus kepedulian sosial. Nggak hanya peduli kalau ada gosip. Nah gitu, peduli kalau ada gosip, maunya tahu. Tapi kalau sengsara beneran orang nggak mau tahu. Juga kebanyakan kan gini, kebanyakan itu kita terlalu peduli di luar, kadang yang di kampung sendiri merupakan terabaikan. Itu kebanyakan begitu. Nah ini kebetulan ada penulis Kompasiana, nanti jangan bisa sharing. Pak Malik, beliau seorang penulis Kompasiana. Pulang sama komunitas bisa disuarakan ke itu. Nah, ini kan gini mas, barusan ini ya mungkin 6 bulan yang lalu sengaja kita buat istilahnya tarik topang.
Bareng kompak. Bareng kompak. Oh, buat grup ya, komunitas ya. Komunitas dalam arti dalam lingkup bareng. Tapi sebenarnya kita membuka orang luar juga, membuka orang luar. Ya nggak bisa tertutup eksklusif. Iya, iyalah. Terus gede sampean nggak eksklusif, sih katanya mengeksklusifkan diri orang mesti lulu. Nggak bisa, Ya. bisa kayak gitu. Jadi tetap kita harap dari rekan-rekan ya, dari komunitas-komunitas bisa kita ajak sharing kan, kita ajak sharing. Karena ya kita tetap aja, kita tetap sinergi sama siapapun, baik dari rekan BPD maupun dari komunitas-komunitas lain, tetap ya. Dan selama ini juga kita laporannya begitu intensitas hujan sudah mulai tinggi. Kita juga kontaknya juga sama BPD. Gitu ya? Yang saya apresiasi juga sangat salut sama Bapak Lurah saya yang baru. Oh, Bapak Lurah sampean konsen dan tahu ya. Benar. Kalau warga itu soro oleh urusan banjir. Iya, karena beliaunya ini juga penggagas sungai bersih yang ada di Tunduk Sekar. Oh ya, beliau-beliaunya sekali. Itu Tadi membawa kesuksesan dari kelurahan sebelumnya ke tempat sampean. ya itu juga mendukung, sangat mendukung dengan berdirinya Bareng Kompak dan Peduli. Karena Bareng Kompak dan Peduli ini istilahnya warga inspirasi juga Informasi paling penting, Mas. Benar. Jadi bisa saling share informasi biar yang biasanya warga yang di atas yang nggak kena banjir, biasanya nggak peduli jadi tahu. Ya, supaya mereka tahu bahwa yang di bawah ini banjirnya kayak gimana, bukan Banjirnya tiap hari. Ya. Ya, kalau hujan gini tiap hari, Mas. ya. Kalau banjir donasi, alhamdulillah ini banjirnya banjir air. Kita juga nggak berharap Kalau nggak dikasihani lah, nggak ada. kita nggak berharap berdasar. Dalam arti, Cuman dikasihkan solusi. ya solusinya itu yang terpenting solusi. Yes. Solusinya. Terus sampai harapan-harapan ke depan yang belum terus sampai belum atau dinilai dari pemangku kebijakan kelihatan kecil perannya apa? Ya itu tadi. Jadi tolong maksudnya diperhatikan lah, lebih diperhatikan. Dan kita misalnya manusia yang tiap harinya bekerja juga ya banyak pekerja di rumah sama di situ. Jadi begitu intensitas hujan datang, kita juga nggak bisa bekerja. Nggak bisa kerja ya? Harus stop. Iya, iya. Rata-rata di sana ini ya, Mas ya, apa? Biasanya ngambil kerja dari orang, Iya. mulai penjahit apa itu ya, Mas ya. Wirausaha, kebanyakan Banyak wirausaha, dan ketika wirausaha di rumah lagi. Ah, iya. Jadi begitu ada banjir ya kiamatlah mereka. Berhenti untuk apa bisa hidup normal ya. Nggak bisa aktivitas. Iya betul. Nggak bisa aktivitas. Ini harapan, ya semoga ini bisa didengar, bukan hanya didengar, Tapi benar-benar diperhatikan, dikondisikan. dikondisikan. Karena bagaimanapun mau 1 RT, 2 RT, 3 RT, 2 RW sama aja itu warga. Dan gunanya kita itu berada di sebuah kota yang memiliki kepemimpinan, memiliki pemerintah. Berapapun orangnya yang hidupnya tidak normal harus dinormalkan. Karena itu hak semua warga. Ya, semoga ini didengar oleh pemangku kebijakan. Podcast ini meskipun sebentar membawa manfaat ya Mas Udun ya. Kegiatan sosial sampai nopo? Kalau sosial kita nggak bulan. Sampai seberapa bulan ya? Bukan dulu sih. Dulu pas seberapa bulan? Kalau dulu kan di relawan. Relawan 6 bulan. Sekarang sampai aktif di kampung aja. Karena itu tadi di kampung Di kampungnya sendiri, gini loh. Nah. Kalau beliau masih bingung di luar, kampungnya sendiri kecolongan. Kecolongan namanya kecolongan. Ya, jadi beliau sekarang lebih fokus ke kampungnya sendiri. Semoga tetap bisa memberikan manfaat Mas buat semua warga. Dan terima kasih sudah datang ke podcast Trotoar ini. Semoga ini membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.